Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Estri dalam pembelajaran IPS. Tema pagi ini yang akan kita bahas hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kita lanjut dengan semangat pagi. Pada materi sebelumnya, kita pernah belajar mengenai kelangkaan. Masih ingat dengan pengertian kelangkaan? Ya, betul. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar, dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini ada atau terjadi karena orang ingin memiliki lebih banyak barang dan jasa pada sistem pengelolaan sumber daya yang dikelola yang sangat terbatas. Anak-anak masih ingat dengan faktor penyebab kelangkaan? Yang pertama, perbedaan letak geografis. Suatu wilayah tentunya letak geografisnya sangat berbeda, ada yang kering, ada yang subur, sehingga menyebabkan sumber daya yang ada itu berbeda-beda. Kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada perkembangan ketersediaan sumber daya yang ada. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. 3. Keterbatasan kemampuan produksi. 4. Perkembangan teknologi yang tidak sama antar suatu wilayah atau negara. Adapun cara untuk mengatasi kelangkaan, yang pertama, melakukan penghematan terhadap sumber daya alam. Bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Misalkan selesai menonton TV, kita matikan. 2. Menjaga dan sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Contohnya reboisasi atau penghijauan kembali. 3. Menciptakan barang pengganti atau substitusi. 4. Melakukan peningkatan pengelolaan sumber daya alam sehingga hasilnya bermanfaat. Contohnya kita bisa memaksimalkan pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul, apa yang sudah kita bahas tadi, apa hubungannya antara kelangkaan dengan permintaan, penawaran, dan harga? Anak-anak, faktor penyebab kelangkaan yang telah Ibu jelaskan tadi dapat menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa. Daerah atau wilayah yang membutuhkan barang dan jasa tertentu akan mencari dan meminta barang dan jasa yang dibutuhkan pada daerah lain. Oleh karena itu, terjadi konektivitas antar ruang atau hubungan antar ruang bagi kedua daerah atau wilayah yang saling membutuhkan. Permintaan dan penawaran antar daerah atau wilayah dalam memenuhi permintaan dan penawaran dapat terjadi melalui pasar. Contoh konkretnya seperti ini, biar kalian lebih mudah memahami, tolong kalian sambil perhatikan gambar. Ya, penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Sementara daerah yang kekurangan sumber daya akan mengakibatkan kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan ini mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut akan menjadi lebih mahal. Kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan penawaran pada daerah yang kurang sumber daya, cara mengatasinya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Nah, kalian masih ingat dong apa yang dimaksud dengan distribusi? Nah, betul.
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan distribusi ini dapat dilakukan di antaranya melalui pasar. Selanjutnya, apa kaitannya antara pasar dengan distribusi? Nah, sesuai dengan fungsinya yang sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya, pasar merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga, serta terjadinya transaksi jual beli. Kaitan pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Adapun peranan pasar dengan distribusi, satu, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Dua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Tiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan bagi pembangunan nasional. Satu, peranan pasar bagi produsen. Melalui pasar, produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Dua, peranan pasar bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Tiga, peranan bagi pembangunan. Pasar dapat mendorong pembangunan daerah-daerah dan menambah pendapatan daerah. Empat, peranan pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Anak-anak, coba perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa, dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Dari apa yang kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan bahwasanya kelangkaan suatu barang akan menyebabkan permintaan barang tersebut semakin meningkat, sedangkan penawaran barang akan menurun. Akibatnya, harga barang itu juga jadi semakin mahal. Jika kelangkaan bisa diatasi dengan baik, maka kestabilan juga akan terjadi pada permintaan, penawaran, dan harga. Hal ini yang akan membuat meningkatnya kesejahteraan manusia. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Dan ingat, stay at home. Jangan lupa selalu pakai masker. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.